Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dea Febianli, mahasiswi Universitas Indonesia, dan rekan saya Widya Imelda, mahasiswi Institut Teknologi Bandung, akan mempresentasikan hasil praktek kerja profesi apoteker di Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan periode Maret 2020. Outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini adalah latar belakang dan tujuan, kegiatan PKPA di Subdirektorat Registrasi Kosmetik, kegiatan PKPA di Subdirektorat Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, kegiatan PKPA di Subdirektorat Penilaian Uji Praklinik dan Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik, tugas khusus dan juga kesimpulan dan saran. Berikut merupakan struktur organisasi dari Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Untuk latar belakang dan tujuan, Badan POM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, di sini Badan POM sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan obat melakukan pengawasan dari proses produksi hingga sampai ke tangan pasien. Nah, oleh karena itu, pada setiap tahap pengawasannya diperlukan sumber daya manusia yang mengerti tentang ilmu kefarmasian. Apoteker di sini sebagai tenaga kefarmasian memiliki peran untuk turut serta dalam pengawasan obat di Indonesia, baik pada saat pre-market maupun post-market. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang membawa perubahan yang sangat pesat terhadap industri farmasi, makanan, kosmetik, dan juga alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri tersebut kini mampu memproduksi berbagai produk dalam skala yang sangat besar dan juga range yang sangat luas. Namun, banyak produk-produk yang beredar di masyarakat tanpa terlebih dahulu diregistrasi di Badan Pengawas Obat dan juga Makanan. Jika produk yang dibeli belum terdaftar di Badan POM, bisa saja mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan masyarakat. Nah, oleh karena itu dibentuklah Badan POM yang memiliki jaringan nasional dan internasional, kewenangan penegakan hukum, dan kredibilitas profesional yang tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan PKPA di Subdit Registrasi Kosmetik. Sejak 1 Januari 2011, terjadi perubahan sistem pendaftaran kosmetik dari registrasi menjadi notifikasi. Hal ini dilatar belakangi oleh diterapkannya harmonisasi ASEAN di bidang kosmetik. Maka, produk kosmetik yang beredar di negara ASEAN dilakukan penyeragaman peraturan dan kesehatan kosmetik. Di sini adalah website untuk mendaftarkan kosmetik bagi para pelaku usaha. Websitenya adalah notifcost.pom.go.id. Di sini ada 6 menu yang terdapat pada website. Yang pertama menu beranda, yang kedua adalah daftar produk. Jadi di sini semua masyarakat dapat mengakses website dan melihat produk kosmetik apa saja yang telah didaftarkan di Badan POM. Lalu ada menu profil, berita, informasi yang berisi bagaimana tata cara notifikasi kosmetik dan juga bahan-bahan apa saja yang dibolehkan di dalam komposisi kosmetik ataupun bahan-bahan yang tidak diperbolehkan di dalam komposisi kosmetik, dan juga terdapat menu login di mana para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di Badan POM harus memiliki akun terlebih dahulu lalu mendaftarkan produknya sesuai dengan jenis produk kosmetiknya masing-masing. Selanjutnya, kami juga melakukan observasi di loket pelayanan registrasi kosmetik yang berada di Gedung B lantai 5. Loket pelayanan terdiri dari 5 loket. Loket A untuk verifikasi badan usaha, loket B untuk verifikasi bahan baku, update dokumen badan usaha yang sudah aktif, loket C untuk pengaduan IT, tambahan data produk informasi, dan juga loket D untuk konsultasi bagi para pelaku usaha kosmetik. Berikut merupakan alur notifikasi kosmetik. Notifikasi kosmetik terdiri dari 2 tahap, yaitu pendaftaran data badan usaha atau akun perusahaan. Yang pertama, pemohon mengisi formulir administrasi elektronik badan usaha secara online, lalu pemohon datang langsung ke Badan POM, loket A lantai 5 Gedung B, untuk menyerahkan dokumen administrasi sesuai persyaratan.
Setelah hasil verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, maka user ID dan password pemohon dapat diaktifkan. Lalu selanjutnya pengajuan notifikasi produk. Pemohon mengisi template formulir permohonan notifikasi melalui website Badan POM notifkos.pom.go.id dan mengirimkannya setelah diisi dengan lengkap. Pemohon akan menerima email pemberitahuan SPB atau surat perintah bayar dan melakukan pembayaran. Pemohon akan menerima nomor ID produk setelah pembayaran diverifikasi. Setiap produk yang telah mendapatkan nomor ID akan dilakukan verifikasi template notifikasi dan komponen bahan kosmetik. Apabila hasil verifikasi tidak sesuai, maka akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut atau penolakan. Apabila hasil verifikasi atau template dan komponen bahan kosmetik telah sesuai dan dinyatakan lengkap, maka nomor notifikasi akan diterbitkan dalam jangka waktu 14 hari kerja. Peserta PKPA juga melakukan latihan soal mengenai pengelompokan jenis-jenis sediaan kosmetik yang ada di Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 34 Tahun 2013 dan juga latihan soal mengenai bahan-bahan yang boleh atau dilarang di dalam kosmetik, serta memperhatikan syarat presentasi bahan yang dibatasi dalam kosmetik yang tercantum di dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019. Berikut contoh latihan soalnya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Widya Imelda dari Institut Teknologi Bandung. Saya akan melanjutkan presentasi dari DEA. Berikut merupakan kegiatan PKPA di Subdit Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Kegiatan PKPA dilakukan melalui pembelajaran materi dari aplikasi Sistem E-Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan atau ASROD. Materi ini dapat diakses melalui website Badan POM, yaitu asrod.pom.go.id/asrod. Website ini berisi informasi dan materi yang dibutuhkan oleh pendaftar dalam melakukan registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan. Berikut merupakan alur registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang terdiri dari dua tahap. Tahap yang pertama adalah prosedur pendaftaran perusahaan. Pemohon akan mengisi formulir registrasi pendaftaran via online. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Badan POM. Selanjutnya, pemohon akan diminta untuk melampirkan dokumen berupa izin industri, berita acara audit sarana, NPWP, dan CPOTB. Selanjutnya, dokumen ini akan diserahkan melalui loket atau pos dan akan dilakukan verifikasi data oleh pihak Badan POM. Apabila dokumen belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada pemohon. Dan apabila telah lengkap, maka akan dikeluarkan user ID dan password via email. User ID dan password ini digunakan untuk prosedur pendaftaran produk. Selanjutnya, tahap 2, yaitu prosedur pendaftaran produk. Pendaftar akan melakukan login dan mengisi formulir pendaftaran. Sebelum mengisi formulir pendaftaran, pendaftar diharapkan untuk melakukan self-assessment atau penilaian secara mandiri mengenai kategori produk, komposisi, dan mutu produk yang akan diregistrasi. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Badan POM dan akan dikeluarkan SPB praregistrasi via email. Pendaftar akan diminta untuk menyerahkan dokumen berupa CUE produk jadi asli dan desain kemasan melalui loket atau pos. Selanjutnya pendaftar akan melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bayar praregistrasi. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh pihak Badan POM. Apabila data tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke pendaftar. Dan apabila data telah sesuai, maka akan diterbitkan SPB registrasi via email. Pendaftar akan melakukan pembayaran registrasi dan mengunggah bukti bayar registrasi. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh pihak Badan POM selama 7 hari kerja. Dan apabila terdapat revisi desain, maka akan diinformasikan kepada pendaftar. Apabila telah selesai, maka pendaftar dapat melakukan pengambilan surat keputusan mengenai pengeluaran nomor izin edar dan desain kemasan. Selanjutnya, ada kategori produk pendaftaran yang dapat didaftarkan melalui website ASROD. Di antaranya adalah obat tradisional yang terdiri dari jamu OHT dan fitofarmaka, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan dengan kegiatan PKPA di Subdit Penilaian Uji Praklinik atau Klinik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik. Tugas yang diberikan adalah pembacaan peraturan terkait uji praklinik dan klinik.
terdapat dua peraturan. Yang pertama adalah Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo. Yang kedua adalah Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata laksana persetujuan uji klinik. Pedoman uji toksisitas non-klinik in vivo meliputi uji toksisitas akut oral, subklinik oral, kronik oral, teratogenisitas, dan lain sebagainya. Uji toksisitas diperlukan untuk memperoleh data mengenai bahaya pemaparan suatu zat pada manusia. Faktor-faktor yang menentukan hasil uji toksisitas diantaranya adalah pembelian spesies hewan uji, galur dan jumlah hewan, cara pemberian sediaan uji, serta teknik dan prosedur pengujian. Faktor-faktor ini sangat variatif dan menentukan hasil uji toksisitas, sehingga diperlukan pedoman untuk mengaturnya. Tata laksana persetujuan uji klinik. Tujuan dari uji klinik adalah memastikan keamanan dan efektivitas produk uji terhadap subjek manusia. Pelaksanaan uji klinik membutuhkan persetujuan atau notifikasi dari Kepala Badan POM dan Komisi Etik. Peneliti utama harus memiliki sertifikat CUKB. Peneliti wajib melaporkan KTDS dan efek samping produk uji yang serius kepada pihak Badan POM dan Komisi Etik. Selanjutnya, pemaparan akan saya lanjutkan dengan pemaparan tugas khusus. Tugas khusus yang diberikan adalah pembuatan infografis persyaratan iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Berikut merupakan infografis yang telah disusun. Ini merupakan judul infografis mengenai pedoman iklan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Ini merupakan tentang definisi iklan. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Syarat iklan OT dan SK diantaranya adalah tidak boleh menyesatkan, harus lengkap, dan harus objektif. Selanjutnya ini adalah mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam iklan OT dan SK. Di antaranya adalah harus mencantumkan nama produk, nomor izin edar, nama pelaku usaha, kegunaan atau manfaat produk sesuai dengan yang disetujui oleh Badan POM, kandungan atau komposisi produk, dan spot baca aturan pakai dan baca peringatan perhatian. Selanjutnya ini adalah hal-hal yang dilarang dalam iklan OT dan SK. Di antaranya adalah menyatakan dapat mengobati penyakit yang perlu diagnosa dokter, menampilkan anak-anak tanpa supervisi orang dewasa, dan mengklaim nikmat, lezat, dan enak, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh iklan yang benar. Mencakup ada nama obatnya, nama produsennya, nomor izin edar, klaim yang disetujui oleh Badan POM, komposisi dari produk, ada aturan pakainya, dan spot baca aturan pakai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas khusus pembuatan infografis COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Untuk slide pertama berisi judul, siapkah kamu menghadapi COVID-19? Untuk slide kedua berisi definisi apa itu coronavirus. Coronavirus ini merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, yang merupakan virus yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia yang sebelumnya telah diketahui berdampak lebih serius seperti MERS dan juga SARS. Nah, untuk saat ini baru ditemukan coronavirus ini dapat juga menyebabkan COVID-19. Slide selanjutnya berisi berapa lama masa inkubasi COVID-19. Masa inkubasi dari COVID-19 ini berkisar dari 1 hingga 14 hari. Slide selanjutnya berisi waspada gejala COVID-19. Muncul gejala ini berkisar 2-14 hari setelah pemaparan. Yang pertama ada batuk kering, nafas pendek, demam, sesak napas, dan juga sakit dada. Slide selanjutnya berisi lindungi diri dan sekitarmu.
Hal yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua adalah jauhi keramaian, terapkan social distancing sejauh 1 meter. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Isolasi diri di rumah jika merasa tidak enak badan. Segera periksa jika demam, batuk, dan sesak napas, serta pakai masker jika batuk dan bersin. Untuk slide selanjutnya, how to self-isolate. Yang pertama adalah jaga jarak. Yang kedua, tutupi batuk dan bersin Anda. Yang ketiga, cuci tangan. Yang keempat, batasi jumlah pengunjung di rumah Anda. Yang kelima, kenakan masker di hidung dan mulut. Yang keenam adalah hindari kontak dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah tinggal di rumah atau stay at home. Slide selanjutnya, siapkan imunitasmu lawan COVID-19. Yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi, terutama sayur dan buah. Yang kedua, minum air yang cukup. Yang ketiga, konsumsi suplemen vitamin B6, vitamin C, dan juga vitamin E. Yang keempat, usahakan tidur cukup, sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Dan yang terakhir adalah jangan stres berlebih. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan PKPA yang telah dilakukan adalah peran dan tanggung jawab apoteker di Badan POM melakukan pengawasan mulai dari pre-market hingga post-market untuk menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk. Yang kedua, peserta mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis langsung mengenai peran apoteker pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Yang ketiga, peserta mendapatkan gambaran praktis mengenai proses registrasi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, beserta penyelesaian masalah terkait registrasi produk-produk tersebut. Selanjutnya adalah saran untuk PKPA yang akan dilakukan selanjutnya. Yang pertama, PKPA dapat dilakukan pada direktorat lain di deputi terkait selain salah satu direktorat yang telah ditunjuk. Yang kedua, durasi PKPA dapat diperpanjang agar PKPA dapat berjalan dengan lebih efektif dan seluruh materi PKPA dapat didapatkan dan diaplikasikan secara praktik langsung. Yang ketiga, pembelajaran PKPA melalui sistem pembelajaran di rumah perlu dievaluasi kembali dan ditingkatkan kembali efektivitasnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita sehat selalu.